Belum install ya, Kak Sigit. Kalau Kak Bias gimana, Kak? Install dulu aja, Kak. Ya, ini download dulu linknya. Ini aku kirim ya linknya ya. Oke, ini. Ini minta semua nih. Nah, itu untuk linknya buat download Android Studio. Kalau Kak Bias gimana, Kak? Nah, iya, itu linknya udah di grup ya. Tapi tadi udah aku kasih juga sih di grup tadi pagi jam 7. Oke, itu mungkin kalau Kak Sigit, kalau udah selesai install, download, mungkin bisa di share screen ya, Kak, biar kita install bareng-bareng. Mana Kak Sigit? Bisa nggak kalau nanti share screen? Oke, untuk materi ini gimana ya? Kita mulai aja ya. Materi ketiga. Oke, kalau Kak gimana? Kita mulai aja ya. Sambil nunggu ini Kak Sigit download sama Kak Bias. Teman-teman kalau bisa ini ya, tambah sambil on cam buat materinya. Oke, ya. Oke, mungkin aku langsung mulai aja untuk materi yang sekarang. Kita materi ketiga, layouting dan fundamental. Sambil nunggu teman-teman download juga si Android Studio-nya. Oke. Oke, ini kita sekarang udah materi ketiga ya. Kita kemarin udah belajar tentang fundamental Kotlin dan juga eh, dasar pemrogramannya. Terus kita juga udah belajar tentang pengenalan Android dan juga Kotlin. Nah, di sini kita bakal mulai eh, apa ya? Ngebahas tentang interface dari Android dan juga ini ada layouting juga. Kita akan belajar layouting. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai ngoding di Android Studio. Nah, ini kita harus tahu dulu nih untuk struktur projectnya. Nah, jadi untuk di Android Studio eh, itu struktur projectnya ada Android Manifest, terus ada Java, folder Java, terus ada folder REST. Nah, yang ini tadi ya, ini Manifest, terus ada folder Java, terus ada ini yang REST. Jadi ini REST ini buat resource-nya, itu buat ya apa ya, aset-asetnya lah gitu istilahnya.
dan juga terus ada Gradle script. Gradle script. Ini Gradle script. Ini biasanya untuk settingan untuk projectnya. Oke, mungkin aku bahas yang manifest. Jadi Android manifest itu foldernya itu dan ini XML-nya itu berfungsi untuk kita membuat apa ya, kita istilahnya metadatanya gitu untuk menyeting dari aplikasinya. Misalnya kita mau buat icon aplikasinya apa, nama judul dari aplikasinya apa. Nah, itu kita bisa setting di sini Android manifest gitu. Nah, terus ini yang manifest. Terus ini ada folder Java. Nah, jadi untuk yang folder Java ini kita khusus untuk bagian ngodingnya. Ini kita di bagian, istilahnya bagian logiknya lah gitu. Nah, jadi kita di folder Java ini, nah di sini kita full ngoding nih. Kita pakai bahasa Kotlin. Nah, ntar kita implementasinya itu ngodingnya itu di folder Java ini. Misalnya ini kan ada main activity ya. Nah, ini kita codingannya itu di sini. Kita pakai kelasnya itu main activity gitu. Nah, terus yang ini folder REST. Jadi folder REST ini adalah sebuah folder yang menyimpan aset-aset dari project kita Android Studio. Misalnya kan di folder REST ini kan ada terbagi lagi nih, ada folder drawable, ada folder layout, ada folder map, value sama ini themes-nya. Nah, ini untuk yang drawable itu kita untuk menyimpan aset-aset yang bersifat dia yang drawable gitu, yang kelihatan. Misalnya kita mau menyimpan kayak foto, gambar gitu. Nah, itu kita simpan di drawable. Atau juga kalau misalnya kita mau menyimpan sesuatu yang berbentuk XML, tapi dia bisa di display, bisa diperlihatkan. Nah, itu kita simpan di drawable. Nah, terus untuk yang layout itu kita membuat khusus untuk menyimpan layout-nya gitu. Misalnya di sini, ini kan ada layout namanya activity main. Nah, jadi untuk layout ini itu menyimpan itu adalah sebuah layout dari ini main activity-nya gitu. Halaman utamanya. Jadi halaman utamanya itu layout-nya ini activity main gitu. Jadi pokoknya kalau layout ini itu dia untuk menyimpan sebuah ya layout gitu. Sebuah halamannya gitu. Nah, terus ini ada map. Untuk map ini sebenarnya jarang dipakai sih. Itu map ini untuk menyimpan bagian ikonnya gitu, bagian launchernya. Jadi kalau kita mau, contohnya nih kita misalnya mau buka aplikasi, misalnya aplikasi Tokopedia. Nah itu kan kalau kita sebelum kita membuka aplikasinya itu kan dia ada ikonnya, ada icon gambar Tokopedia-nya gitu. Nah itu biasanya disimpan di sini di map-nya gitu, untuk bagian ikonnya atau launchernya gitu. Nah itu disimpan di sini di map. Nah, terus ada lagi namanya values. Jadi values itu untuk menyimpan sama kayak namanya ya. Jadi values itu untuk menyimpan nilai-nilai gitu. Misalnya kita mau menyimpan data-data colors gitu, data-data warna. Jadi untuk menyimpan data-data ini, colors-nya atau warnanya, kita simpan di sini di colors gitu. Terus kita mau menyimpan data-data string gitu. Kalau string teman-teman udah tahu kan tipe data string itu. Jadi kalau string itu dia untuk menyimpan teks-teksnya gitu. Jadi bahkan kita di sini bisa menyimpan aset-aset berupa teks di sini di bagian values-nya gitu. Terus di sini ada juga folder themes, tema gitu. Jadi di folder tema ini itu dia fungsinya untuk menyimpan tema-tema kita gitu. Jadi di aplikasi kita itu bisa terdiri dari banyak tema gitu. Kayak misalnya kan sekarang ini kan udah terkenal nih aplikasi yang dark mode sama light mode. Nah, itu kan yang dark mode itu kan sebagai tema juga ya. Temanya dia dark mode sama light mode. Nah, itu biasanya disimpan di sini di tema gitu. Dan juga yang ini yang Gradle script. Jadi Gradle script ini fungsinya untuk membuat settingan untuk project dari Android kita gitu. Jadi biasanya untuk settingan dari misalnya kita mau mengimport library gitu. Kalau kita mau mengimport library, itu biasanya kita masukkan di sini di Gradle script gitu. Nah ini untuk ini ya penjelasan singkatnya aja. Nanti kita bakal langsung masuk ke di Android Studio-nya. Nah ini untuk struktur project-nya ya. Oke. Nah terus di sini ada activity dan activity context. Oke, mungkin
Oke, sekalian buka aja ya Android Studio-nya. Misalnya di sini aku bikin project baru. Oke, di sini misalnya BTW teman-teman, kalau misalnya ada kendala installnya, mungkin boleh ya kita diskusiin bareng share screen nanti. Jadi ini kita bakal bikin project baru. Untuk yang struktur project tadi, gimana teman-teman? Masih ada yang dibingungin nggak? Ini yang struktur project. Jadi yang struktur project itu dia terdiri dari project manifest, Java, REST atau resource, sama bagian ini Gradle script. Tapi kalau yang bagian resource-nya itu terbagi lagi. Ada yang drawable, ada yang layout, ada yang di map sama values gitu. Terus ada juga temanya. Itu untuk menyimpan tema dari aplikasi kita. Oke, ini aku udah bikin project baru ya. Nah, mungkin yang strukturnya udah aman ya, teman-teman. Ini yang tadi aku bilang manifest. Jadi manifest ini buat apa ya, settingan untuk aplikasi kita. Jadi misalnya kita mau menyeting nama aplikasinya apa. Nah, ini di sini. Nah, jadi tampilannya nanti kalau misalnya kita mau buka di Android kita, smartphone kita, nanti kan ada tampilannya tuh, tampilan aplikasinya. Itu ada ikonnya sama title-nya, sama judul aplikasinya. Nah, itu bisa disetting di sini. Ini untuk menyeting ininya, title-nya, nama aplikasinya. Ini untuk menyeting dari ikonnya, icon dari aplikasi kita. Gitu. Terus ini yang tadi, yang folder Java. Jadi folder Java ini dia khusus untuk bagian ngodingannya gitu. Nah, tapi kan di Java ini kan ada 3 folder lagi ya. Ada yang com Android test, sama com test. Nah, jadi kita di Android Studio ini, di Android Development ini kita bisa melakukan namanya apa testing gitu. Jadi kalau misalnya kita mau testing dari aplikasi kita, itu kita bisa menggunakan folder yang selain com ini. Ada folder test sama Android test. Tapi untuk ini kita nggak bahas sekarang ya untuk yang ini tesnya. Soalnya udah apa ya? Yang tes ini udah materi tingkat lanjut lah gitu. Kalau untuk dasar-dasarnya kita fokus di sini dulu untuk com-nya. Jadi folder yang com ini dia fungsinya untuk yang ini kita bagian ngodingannya, kita bagian ngoding logic-logiknya. Nah, ini fungsi dari folder Java yang com-nya. Di sini kan kita menyimpan ini, kita menyimpan codingan gitu. Kita bikin kelas main activity. Nah, tadi kan aku ini ya, udah sampai sini, activity. Oke, jadi di sini ada juga nih activity, main activity. Nah, penjelasannya di sini. Jadi activity itu adalah sebuah aktivitas. Nah, jadi activity itu ya sama kayak namanya, itu adalah sebuah aktivitas yang dijalankan pada aplikasi Android. Nah, biasanya activity ditandai dengan satu halaman penuh pada aplikasi gitu. Ya, misalnya kita mau apa ya? Kita buka YouTube lah gitu. Di YouTube itu kan dia ada tampilan beranda gitu. Nah, itu untuk yang beranda itu biasanya kita satu activity beranda gitu. Misalnya terus selain itu di YouTube kan ada juga tuh kita buka videonya. Kita buka video kan ada buka tampilan baru. Kita pindah ke halaman lain. Nah, di halaman lain itu kita udah pindah activity dari activity beranda ke activity video gitu. Nah, kurang lebih begitu untuk yang ini, activity. Jadi ini penjelasannya tuh, jika kita berpindah dari halaman A ke halaman B, biasanya kita berpindah activity juga gitu. Sama kayak tadi ya, kayak YouTube, kita di beranda, itu activity baru. Kita pindah lagi, misalnya kita buka video di YouTube, itu kan dia pindah halaman. Jadi kita otomatis pindah activity juga gitu. Jadi simpelnya activity itu adalah sebuah halaman pada aplikasi Android kita gitu. Nah, di materi sebelumnya kan kita jika kita ingin menjalankan kode program, itu kita harusnya mengeksekusi di function main. Tapi kalau di sini di Android Studio, kita udah bukan menjalankan itu bukan di function main lagi. Kita menjalankannya itu di activity gitu. Lebih tepatnya di main activity untuk di Android Studio ya. Nah, ini nih. Jadi Android Studio itu kita menjalankannya di activity dan di function itu function on create. Di sini nih functionnya nih yang on create.
Nah, ini kan kita menjalankan itu di main activity. Kalau di sebelumnya, kita kan di function main ya. Kita di sini, di fun main, kita jalankan di sini codingan kita gitu. Nah, kalau di Android development, kita nggak di function lagi, bukan di function main lagi. Kita udah langsung ke main activity. Ini adalah sebuah kelas gitu. Nah, terus ketika kita menjalankan aplikasi kita, di kelasnya ini, yang pertama kali dipanggil itu adalah, yang pertama kali dieksekusi, itu ini, function ini, on create gitu. Jadi ketika kita mau menjalankan aplikasi kita, yang pertama kali dijalankan itu function ini, on create. Gitu. Jadi nanti kita bakal banyak menggunakan function ini, on create ini. Kita nanti bakal banyak memodifikasi function on create ini. Gitu. Nah, ini kurang lebih yang untuk activity. Sampai sini ada yang ini nggak? Tanyain nggak? Nah, ini contohnya nih. Ini yang kayak tadi ya. Jadi ini kan kelas tadi tuh, kelas main activity. Nah, ini untuk function on create-nya. Ini yang pertama kali dieksekusi. Atau yang pertama kali jalanin. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ini kan ada ini ya, set content view. Contohnya di sini nih. Nah, di sini. Kalau yang ini kita nggak bahas dulu. Pokoknya ini nggak ngaruh sih. Yang ngaruh tuh ini sebenarnya, set content view. Nah, ini set content view ini fungsinya untuk kita mau apa ya, menampilkan layout kita gitu. Jadi set content view, ini kita masukkan nih parameternya, nilainya. Nilainya itu apa? r.layout.activity main. Nah, ini maksudnya apa? r.layout.activity main. Ini sebenarnya mengacu pada ini, si XML-nya ini gitu. Nah, tapi itu oke. Nah, ini nanti dulu kita ke XML-nya. Pokoknya yang jelas kalau set content view, terus ini ada r.layout.activity main. Nah, ini activity main ini, itu dia mengacu pada si file ini. Jadi dia bakal membuka file ini supaya nanti bisa di display di aplikasi kita gitu. Nah, itu untuk yang activity. Nah, ini tampilannya nih. Ini kayak yang tadi aku bilang ya. Misalnya nih, kita buka aplikasinya. Nah, di aplikasinya itu tampilan awalnya itu biasanya namanya main activity sama kayak yang ini. Nah, ini kalau kita buka aplikasi, biasanya tampilan awalnya itu ya ini, main activity-nya. Nah, di sini. Jadi ini kalau kita buka misalnya aplikasi Simple Calculator, yang pertama kali keluar, pertama kali muncul, tampilannya itu tampilannya ini, yang main activity. Nah, terus kalau misalnya kita pindah halaman, dari halaman ini ke halaman ini, misalnya kita mau menunjukkan tim mentornya gitu. Nah, kalau kita udah berpindah halaman, artinya kita udah berpindah activity juga gitu. Dari main activity, kita berpindah ke ini misalnya, kita bikin kelas namanya developer activity. Nah, kita udah pindah activity juga gitu. Nah, begitu kurang lebih kalau yang activity ya. Walaupun memang sebenarnya nggak selamanya sih kita pindah halaman, pindah activity juga gitu. Nanti nanti kalau udah tingkat lanjut itu biasanya kita udah belajar itu namanya fragment. Itu kalau udah fragment sih kita udah nggak pindah activity lagi gitu. Nah, itu kurang lebih untuk yang activity ya. Nah, ini untuk cara untuk menambahkan activity baru. Caranya ya gini. Oh ya teman-teman gimana? Udah pada install belum? Takutnya kalau aku jelasin teman-teman belum install. Kalau ada yang ini masih install, ada kendala, nggak apa kita share screen aja. Kita bahas bareng. Gimana? Kak Iqbal atau Mas Heri udah pada ini belum install Android Studio-nya? Sudah, Mas. Oh, sudah. Oh, oke, oke. Nah, ini jangan jangan lupa ya kita coba-coba juga nih. Kita bikin project baru. Oh ya, mungkin aku kalau yang udah ini ya, kalau yang udah bikin project baru, apa kalau udah install Android Studio, mungkin aku kasih tahu nih cara bikin project. Jadi kalau kita mau bikin project, pertama kita buka dulu nih softwarenya. Android Studio kita buka. Oh, oke. Kan ini. Oh, sebentar, sebentar.
di close. Nah, ini kita buka, terus kita tinggal klik ini aja, new project. Nah, di sini kan ada banyak pilihannya nih. Kita jangan pilih yang lain, pilih yang ini aja, empty activity, supaya dia benar-benar ya kosong gitu, benar-benar plain ya. Kita buka yang empty activity, ini kita next. Nah, ini buat nama projectnya. Misalnya kita bikin projectnya project test gitu ya. Nah, ini untuk nama package-nya ya. Itu buat nama package yang kita sering nih biasanya di Play Store. Kalau kita mau install kan biasanya ada tuh package-nya com titik apa gitu. Biasanya kalau untuk penamaannya itu biasanya com titik nama ininya com titik nama perusahaannya atau nama developernya titik nama ininya apa nama aplikasinya gitu. Nah, kalau aku sini kan nama developer kan Gcoding titik project test. Nah, ini kan project testnya kan sama kayak ini, nama aplikasinya gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang package name, itu kita nggak boleh menggunakan spasi ataupun huruf kapital. Kita harus huruf kecil semua kalau untuk package name-nya. Nah, ini kita biarin aja. Kita language-nya Kotlin aja. Nah, ini kita sebenarnya bebas sih milih yang mana. Tapi kalau yang ininya, kalau yang apa ya, versi Android yang sekarang udah nggak disupport oleh Google, itu udah ini, mulai dari 4.3 ke bawah. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin aplikasi Android, itu ya kalau bisa KitKat ke atas lah gitu, 4,4 ke atas gitu. Soalnya kalau di bawahnya itu 4.3, 2, 1, itu katanya itu udah nggak disupport Google lagi gitu. Jadi kalau bisa yang KitKat ke atas gitu. Misalnya di sini, kalau aku amannya pakai ini, Marshmallow. Nah, di sini kan Marshmallow kan udah 94% device tuh menggunakan ini. Jadi ya udah aman lah gitu. Nah, di sini kan ada apa nih? List legacy ini kita nggak usah. Kita biarin aja. Udah, terus kita tinggal kita finish. Nah, terus dia bakal bikin project-nya otomatis. Nah, ini udah selesai ya bikin project-nya. Nah, ini kan tadi cara menambahkan activity baru gitu. Misalnya, eh, di sini kan ada main activity. Misalnya aku mau bikin halaman baru. Aku mau bikin activity baru gitu. Pokoknya kalau kita bikin halaman baru, artinya kita bikin activity baru gitu. Caranya gimana? Ya, cara tinggal di sini aja sih. Bebas klik yang mana. Misalnya ini aku klik di sini. Kita klik kanan ya. Ini klik kanan, new. Nah, ini kita pilih, ini kan banyak pilihannya nih. Ini kita pilih activity. Kita pilih activity. Ini ada banyak juga pilihannya. Tapi kita pilihnya yang ini aja. Yang empty activity. Supaya dia benar-benar kosong itu. Nah, ini kan kita bikin activity baru. Misalnya ini kita bikin namanya activity kedua. Nah, untuk penamaannya di activity, nah itu kita apa ya? Untuk rekomendasinya kita kita kasih penamaannya diawali dengan huruf kapital gitu. Dan juga nggak boleh ada spasi. Walaupun misalnya kita bikin dua kata gitu, kayak gini, activity kedua. Kita nggak boleh pakai spasi, tapi kita ini keduanya itu kayaknya kita huruf kapital supaya nanti bisa ditandain gitu. Oh, ini activity ini huruf pertama, kedua ini huruf kedua gitu. Karena kita nggak boleh pakai huruf kapital di sini untuk penamaannya. Ya, Pak, kita nggak boleh pakai spasi gitu. Huruf kapital boleh sih. Nah, ini kan layoutnya nih, nama layoutnya. Nanti buat di XML-nya. Nah, ini kita biarin aja. Terus kita klik finish di sini. Nah, ini otomatis sudah terbikin ya. Ini ada dua activity, main activity, terus activity kedua. Nah,
Terus juga yang XML-nya, yang layout-nya, ini juga udah otomatis terbikin gitu. Ya mungkin teman-teman masih bingung ya, kenapa ada yang di codingannya terus sama di XML. Jadi kita di Android Development ini, di Android Studio ini, kita kalau mau bikin sebuah halaman, itu kan dia ada terdiri dari dua ya, bagian UI-nya, bagian layout-nya, sama bagian logiknya. Nah, untuk yang bagian UI-nya, bagian layout-nya, itu dia disimpan di sini, di bagian REST, terus layout. Nah, tapi kalau misalnya di bagian logiknya, kita mengimplementasikan codingannya, logiknya lah gitu. Itu biasanya disimpan di sini. Gitu. Makanya kalau misalnya di sini kan main activity, itu di sini ada main activity. Terus di bagian layout ada juga nih activity main. Jadi ini sebenarnya apa ya? Yang kedua ini sebenarnya apa ya? Sama gitu. Cuman yang activity main ini bagian khusus untuk menampung bagian layout-nya gitu. Jadi kalau kita mau mendesain bagian layout-nya, nah kita tinggal di ini aja, di bagian folder layout ini. Tapi kalau kita mau mengimplementasikan logiknya, itu kita di sini. Nah, ini kita buka main activity-nya. Nah, ini kita tinggal bikin logik-logiknya gimana nanti. Sama juga kayak gini ya, activity kedua. Ini bagian logiknya, yang ini bagian layout-nya. Gitu. Nah, itu kita kalau mau ini ya, nambahin activity baru di sini. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak buat activity? Untuk yang activity ya. Sudah jelas, Mas. Oke, sip, Mas. Nah, itu kurang lebih ya, teman-teman, buat ininya, activity-nya. Kalau kita mau buat activity. Nah, di sini ada juga namanya activity context. Nah, tapi nanti implementasinya nanti ya, kita nanti pas di sini bagian TOS untuk implementasinya. Tapi yang jelas, activity context itu merupakan sebenarnya adalah sebuah activity juga gitu. Tersedia di activity. Jadi misalnya jika kita punya main activity, maka akan ada activity context untuk main activity itu gitu. Oke, mungkin agak bingung ya. Oke, nanti kita implementasiin. Terus yang kedua, activity context itu bisa diakses langsung dengan activity-nya, karena activity adalah turunan dari konteks. Oke. Terus yang ketiga, dalam pembuatan aplikasi kalkulator, nanti kita akan menggunakan pembuatan TOS gitu. Nah, nanti kita bakal implementasi ini. Kita bakal implement activity context ini di materi TOS nanti. Oke, nah terus ada view dan view group. Nah, jadi kita di Android Development ini, untuk di layout-nya itu, misalnya kita mau menampilkan sebuah button, sebuah tombol, atau sebuah teks di layar kita. Nah, itu namanya adalah sebuah view gitu. Jadi kalau kita menampilkan button, atau teks, nah, atau sebuah kayak kartu gitu, sebuah card, nah itu namanya adalah view di sini. Contohnya gini, contohnya. Nah, ini contohnya nih. Ini kan ada tampilan ini ya, ada tampilan UI-nya. Nah, di sini sebenarnya apa yang kita lihat di sini, yang tampil di sini itu adalah kumpulan dari view. Misalnya ini kan ada sebuah gambar nih, ada gambar. Nah, di sini ini gambar ini sebenarnya adalah sebuah view. Di sini nama view-nya itu image view gitu. Kalau untuk gambar itu namanya image view. Nah, terus di sini ini kan ada kayak kartu gitu ya, kayak kayak apa ya, berbentuk kartu gitu di sini yang warna putih ini. Nah, di sini namanya card view. Terus di sini ada teksnya. Di sini teksnya itu namanya text view di sini. Nah, terus ini kan ada juga tuh card view yang tadi juga yang warna putih. Nah, terus ini yang button. Nah, jadi kita button itu di sini namanya sama button juga. Terus di sini ada kayak apa ya, form gitu untuk input teks. Nah, di sini namanya edit text di sini. Jadi semua yang kita lihat di UI ini, di layout kita, itu namanya adalah itu contoh dari view gitu. Jadi kita nanti bakal banyak gunain view untuk bagian layout-nya. Bahkan bagian codingannya kita juga banyak gunain view di sini. Nah, terus ada juga namanya view group. Nah, terus view group ini bedanya apa sih sama view? Jadi sebenarnya view group merupakan bagian dari view. Jadi sebenarnya view group itu adalah view juga gitu. Hanya saja
view group itu memiliki fungsi berbeda, yaitu sebagai kontainer untuk view. Oke, sederhananya view group itu merupakan layout yang dapat menyangkut beberapa view. Jadi view group itu sebuah apa ya? Sebuah wadah lah gitu, sebuah wadah untuk banyak view gitu. Ini contohnya nih, console layout, linear layout, grid layout, sama web view. Oke, mungkin agak bingung. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini kita di view group ini kan ada banyak nih contohnya view group. Misalnya ini kan ada yang kotak ini nih. Ini kotak yang ini, yang mana biru tua ini namanya constraint layout. Jadi ini kan dia menampung banyak view. Contohnya ini gitu. Nah, ini namanya constraint layout. Terus yang putih ini. Nah, ini adalah view group juga sebenarnya. View group-nya itu namanya constraint layout, sama juga kayak gini. Nah, terus ada juga di sini nih. Nah, ini kan dia ada apa ya? Ada kontainer nih menampung button. Ada 4 nih buttonnya nih. Dia horizontal. Nah, itu untuk kontainer yang menampung view yang horizontal ataupun vertikal, itu biasanya namanya linear layout gitu. Jadi kita di Android development ini view group atau kontainer yang paling sering kita pakai itu ya cuma dua biasanya, console layout sama linear layout. Walaupun memang kadang kita ada juga sih pakai yang lain, misalnya frame layout, web view, terus ada juga sih. Tapi yang paling banyak ini console layout sama linear layout untuk kita penggunaan kontainer atau view group. Jadi simpelnya view itu adalah sebuah item yang ditampilkan di UI kita. Tapi kalau view group itu sebuah kontainer untuk menampilkan item-item yang ada di UI kita. Kayak contohnya ini nih. Ini kan ada kontainernya nih. Dia menampung banyak view-nya di sini. Nah, itu untuk penggunaan contoh dari view dan view group. Nah, terus di sini ada juga toast. Jadi toast ini sebenarnya kalau kita mau menampilkan pesan di aplikasi kita, itu kita bisa menampilkan toast. Contohnya ini nih, toast titik make test gitu. Oke, mungkin ini contohnya ini. Kalau kita mau menampilkan sebuah pesan di aplikasi kita, nah itu kita tinggal codingan yang gini aja, toast titik make text. Ini di sini konteksnya. Nih, ini konteksnya tadi ya. Jadi konteksnya itu biasanya kita di sini. Terus koma, nah ini pesan yang disampaikan gitu. Kita mau menyampaikan pesannya di sini, pakai string di sini ya. Terus koma, nah ini untuk durasinya. Jadi durasi itu antara 2, toast titik length short. Kalau untuk yang length short itu 2 detik. Tapi kalau yang di sini kita misalnya length long gitu. Sini contohnya nih length long. Itu biasanya kita menampilkan pesan selama 3,5 detik. Dan juga jangan lupa kita bikin di sini di akhirannya titik show di sini supaya bisa dia menampilkan pesannya. Nah, contohnya gini nih. Nah, ini kan kita sering kan dapatin pesan kayak gini nih. Tiba-tiba muncul aja itu di bawah gitu. Nah, ini tadi ya pesan yang disampaikan. Nah, ini kurang lebih begini. Itu namanya adalah toast gitu. Karena kita kan sering tuh mendapatkan pesan kayak gitu di aplikasi kita. Oke, mungkin kita langsung ke codingannya buat contohnya. Nah, di sini mungkin aku nyoba di main activity-nya. Supaya dia nanti ketika buka aplikasinya, dia bakal langsung mengeluarkan pesan. Nah, ini cara gini ya, toast titik make text. Nah, ini udah dibantu ini, tinggal enter aja. Make text, tinggal enter. Nah, ini kan dia butuh ini ya, konteks di sini. Kita tinggal masukkan this di sini. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi kata kunci this ini itu dia merujuk pada si ini main activity-nya. Jadi kalau kita bikin this sini, artinya dia merujuk di si main activity ini gitu. Karena kan kalau main activity ini kan juga termasuk konteks ya. Makanya dia langsung bikin this aja gitu. Pokoknya kalau teman-teman misalnya mau bikin toast, pokoknya bikin ini aja. Kalau konteksnya this aja gitu. Terus ini koma. Nah, ini kita bikin pesan yang disampaikan gitu. Misalnya hello world lah gitu ya. Nah, ini pesannya hello world. Nah, ini yang ketiga koma, ini durasinya. Durasinya tadi kan ada 2 ya. Durasinya ada 2.
tos.length short sama tos.length long. Tergantung pemakaiannya aja. Kalau yang short dia menampilkan pesannya itu selama 2 detik. Kalau yang long itu dia menampilkan pesannya selama 3,5 detik. Gitu. Nah, di sini mungkin aku coba yang long ya, yang 3,5 detik. Nah, ini juga ada nih bantuannya nih. Ini kita pilih yang length short, apa yang length long. Ini aku coba yang length long misalnya. Tinggal enter aja. Nah, ini kan udah kita bikin nih untuk pesannya. Tapi belum ditampilkan. Cara menampilkannya gimana? Tinggal ini aja, titik show di sini. Ini di enter. Nah, ini kan udah selesai nih. Jadi coba kita run ya. Nah, kalau kita mau ngetes ngeran aplikasi kita tinggal ini aja. Tinggal klik yang ini, biru ini, segitiga biru. Segitiga hijau. Nah, ini bakal nge-build dulu. Oke, yang pertama ya. Nah, ini kurang lebih untuk untuk menampilkan pesan. Jadi codingannya simple sih. Kalau kita menampilkan pesan, titik make text, this, terus sama pesannya, titik length short, titik show gitu. Nah, dia ada ini ya. Nah, ini pesannya nih, hello world. Jadi dia ketika kita mau mengeran aplikasi kita, jadi yang pertama kali digunain dipanggil itu si kelas ini, si kelas main activity. Fungsinya function ini, si function on create. Jadi pertama kali kita ngeran, itu dia bakal ngejalanin codingan yang ini, gitu loh. Makanya tadi pas pertama kali ngeran kan dia muncul tuh pesan hello world. Nah, itu pesan itu dari sini, gitu. Jadi kita di sini kita kalau mau bikin functionnya codingannya di sini aja, function on create. Nah, itu untuk yang toast ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Ini terkait toast ataupun mungkin yang bagian view tadi. Oke, mungkin di sini ada tugas nih kita bikin login activity. Kita bikin aplikasi login. Teman-teman ini ya sekalian buka ini juga slide-nya. Soalnya kita bakal mengimplementasiin UI ini di sini di Android Studio kita. Oke, kalau ada yang mau tanyain langsung aja ya, diinterupsi aja. Apa? Oke, mungkin kita sekarang, nah ini ada intent nih, tapi intent nanti nih. Kita bakal ngebahas view dulu. Nah, jadi kita di sini kan ada ini ya, ada tampilan login. Terus kalau misalnya kita kalau kita misalnya udah mengisi username-nya, terus kita udah ngisi password-nya, kita klik login, nah nanti kita bakal muncul ini nih, berhasil login gitu. Nah, ini mungkin kita langsung coba ya, kita ngoding aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ini, mau nyoba codingannya, tinggal ini buka, nih udah ada linknya, aku kasih untuk projectnya. Nah, ini kita coba dulu ya. Nah, untuk yang ini, eh, untuk tampilan loginnya ini, nah ini kita harus bikinnya tuh di main activity. Karena kan ini kan tampilan login ini kan dia yang pertama kali muncul nih ketika kita buka aplikasi kita. Nah, jadi kita bikinnya tuh di main activity. Nah, di sini kan dia ada ini ya, ada card ya, ada kartu di sini yang warna putih ini. Oke, mungkin kita langsung tampilin.
Oke, teman-teman sekalian ini ya, sekalian ngoding juga ya, kalau bisa, biar paham. Nah, ini kita kalau mau bikin UI-nya, ini kita tinggal di sini aja, di activity main. Kalau kita mau bikin UI ya, kita ya jangan di sini gitu. Ini bagian logic doang. Kalau kita mau mengedesain UI-nya, kita di ini, di activity main.xml. Nah, ini kan ada text view. Text view-nya ini, teksnya kan hello world. Nah, ini mengacu pada ini nih. Nah, ini. Jadi ini teksnya ini adalah sebenarnya text view yang di sini gitu. Kita sini kan nggak pakai teks ini ya, nggak pakai teks hello world. Ini kita tinggal hapus aja. Nah, otomatis hilang tuh teks hello world-nya. Di sini kita kan pakai card ya. Nah, di sini ada card. Jadi kita membuat card dulu di sini. Cara bikin cardnya gimana? Nah, ini kita ini tanda siku, terus huruf kapital. Nah, ini ada nih. Kapital, CARD. Nah, ini paling atas. Kalau kita nggak mau ribet, tinggal enter aja. Nah, ini udah langsung nih, card view. Terus ini kan ada width sama height-nya. Oke, jadi untuk width-nya ini, itu ini ya, width itu kan dia lebar ya. Jadi lebarnya itu ya kayak gini, horizontal. Height-nya tinggi ya, jadi dia vertikalnya gini. Kalau di sini kita lihat, kalau kita lihat di sini, ini kan dia width-nya kan sebenarnya dia ngikutin dari parent-nya, ngikutin dari layar aplikasinya. Jadi dia agak full gitulah dia untuk layar lebarnya. Tapi kalau tingginya kan dia nggak full gitu. Cuman ya bisa kita hitung lah gitu untuk tingginya. Tapi untuk lebarnya kan itu udah hampir ngikutin ininya, ngikutin layar HP-nya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita tinggal bikin match parent. Kalau kita match parent, artinya dia ngikutin lebar dari layar HP-nya untuk width-nya. Terus untuk height-nya kan dia nggak ngikutin tinggi layar dari HP-nya ya. Jadi dia cuma sekedar gini doang untuk tingginya. Jadi kalau untuk yang kayak gitu, kita bikin wrap content namanya. Nah, ini wrap content. Nah, terus di card view ini kan ini ada ini ya, ada tampilan silakan login, terus input username, password sama login. Nah, ini tombol login. Supaya bisa kita bungkus kayak gitu, ini kita tinggal kita bikin kurung siku gitu, kurung siku di sini. Nah, dia otomatis bakal bikin kayak gini. Jadi ini konsepnya kurang lebih mirip-mirip gitu kayak HTML, konsep ini XML ini. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa HTML sebenarnya udah gampang sih kalau gunain XML ini. Nah, ini tuh card view ya. Nah, tapi kalau card view ini kita nggak bisa langsung bikin teks di sini, bikin teks yang ini ya. Kita nggak bisa langsung bikin teks silakan login. Nah, karena card view ini itu dia bukan view group, itu dia bukan container, cuma view doang. Jadi kita di dalam card view ini kita harus bikin container lagi. Nah, container tadi kan udah aku bilang ya. Itu container itu ada constant layout sama linear layout. Kalau constant layout itu dia tampilan view-nya, tampilan item-itemnya itu biasanya dinamis gitu. Itu dia nggak ada aturannya gitu tampilannya. Tapi kalau linear layout itu biasanya tampilan item-itemnya kayak gini nih. Itu kan tampilan itemnya kan horizontal gitu atau vertikal. Nah, itu linear layout. Sementara di sini kalau kita lihat di sini ini sebenarnya vertikal sih bisa. Tapi pakai constant layout juga bisa. Karena kan ini nggak vertikalnya itu nggak ada istilahnya nggak begitu inilah beraturan gitu vertikalnya. Sedikit dinamis gitu. Jadi kita bisa gunain constant layout di sini. Di dalam card view-nya. Misalnya di sini, kita bikin constant layout. Width-nya gimana? Width-nya kayak tadi ya, ngikutin match parent, supaya dia bisa ngikutin layar dari HP-nya. Height-nya juga wrap content, ikutin ini juga. Karena dia kan kita nggak tahu height-nya berapa. Bisa kita tentuin. Nah, ini baru kita bikin lagi kurung siku. Nah, jadi dia 2 kali bungkus gitu. Pertama dibungkus sama card view, yang kedua dibungkus sama constant layout. Gitu.
Nah, di sini kita tinggal bikin teksnya gitu. Sini kan ada teksnya, silakan login. Terus ini ada ini inputnya, username, password, login, button login. Oke, di sini kita tinggal bikin aja text view. Nah, di sini kalau kita mau menampilkan teks, itu namanya text view. Gitu. Di sini width-nya, nah kalau untuk text view, itu biasanya width-nya itu row content biasanya. Sama height-nya juga row content. Tapi kan kalau ini kan kalau row content, artinya kita nggak nentuin ini ya, ukurannya berapa. Nah, tapi kalau untuk text view sendiri, untuk menampilkan teks, itu bisa kita custom ukuran fontnya, ukuran dari teksnya. Misalnya nih, ini kita tampilkan teksnya dulu ya. Ini kan belum ada teksnya nih muncul. Di sini kita bikin dulu tampilan teksnya. Kita bikin teks aja di sini. Nah, ini kita pilih nih, Android Trik 2 teks. Kayak enter aja. Nah, enter. Nah, di sini kita tinggal masukin teksnya. Di sini teksnya apa? Silakan login. Di sini ya, silakan login. Ya udah, kita tinggal masukkan silakan login di sini. Nah, ini ada kuning-kuning ya, biarin aja. Ini tinggal ikutin juga apa sih, tapi biarin aja dulu. Oke, ini kan udah ada nih teksnya nih, silakan login. Tapi dia masih kecil, itu pun dia di kiri ya, di kiri. Sementara ini kan di tengah. Terus ini agak gede gitu. Nah, ini bisa kita custom lagi nih. Misalnya size-nya, ini kan size-nya nggak kecil ya, kecilan. Kita tinggal gini aja, size, text size ini. Nah, ini text size kita enter gitu. Nah, ini kita tinggal custom aja mau berapa ukurannya. Misalnya, ini kita tebak-tebak dulu aja sih. Misalnya 24. Nah, 24 gimana nih? Kayaknya udah pas ya. Kayak misalnya 24. Nah, ini kita nggak bisa 24 doang. Kita tambahin nih apa satuannya. Kalau untuk teks, itu satuannya SP. 24 SP di sini. Nah, dia bakal nggak error lagi. Jadi kita kalau mau mengatur ukuran dari teksnya, kita gunain di sini nih ukurannya 24. Jangan lupa ada SP-nya di sini, 24 SP. Nah, dia kan udah mulai gede nih tulisannya. Terus kita mau bikin dia ke tengah. Cara bikin ke tengahnya gimana? Jadi caranya tinggal, ini kan ada ini nih, ada bulat-bulat nih. Di sini juga ada bulat-bulat di kiri. Terus nih di atas ada juga nih. Di bawah juga ada. Nah, ini yang utama, yang di kanannya, ini kita tahan, klik. Ini kita sambungin ke sini nih, ke ujung. Nah, ini kan dia otomatis ke kanan. Terus kita balas lagi. Yang ke kirinya ini, kita sambungin ke, nah ini, ke sini. Nah, dia otomatis bakal ke tengah. Karena yang ini ke kanan, yang kiri juga kiri. Jadi dia bakal ke tengah gitu untuk teksnya. Nah, tapi kan ini masih ini ya, masih sementara ini kan dia bold gitu, agak tebal tulisannya. Sini masih kurang tebal. Cara bikin tebal gimana? Di sini kita enter. Nah, di sini untuk posisinya bebas ya, teman-teman. Apakah di sini di enter atau di mana gitu, atau di sini atau bahkan di awalnya tuh nggak apa-apa. Tapi untuk supaya rapi aja sih. Di sini kita enter text style. Nah, ini text style. Ini kita enter. Nah, ini kan ada 3 pilihan. Bold, italic, sama normal. Karena tadi tebel ya, jadi kita pilih yang bold. Nah, dia bakal tebel. Tapi warnanya kan masih agak abu-abu ya. Warnanya itu masih abu-abu. Sementara yang ini hitam warnanya. Nah, ini kita bisa custom lagi untuk color-nya. Untuk warnanya. Di sini kita enter color gitu. Nah, ini namanya text color ya. Ini text color, kita enter. Nah, ini ada banyak pilihannya nih. Nah, ini banyak nih pilihan. Tapi kita pilih yang sini color black. Ini kita enter aja supaya dia warna hitam. Nah, itu kan udah jadi warna hitam gitu. Kurang lebih sama sih untuk tampilan ininya. Silakan loginnya. Tapi kan masih belum kelar gitu. Kita di bawahnya ada lagi. Di bawahnya ada lagi input ini, input username. Kita kalau mau bikin input di sini, oke, sebentar. Nah, ini kan ada merah ya. Di sini kita lihat nih error nih.
Sini kok ada merah, ini artinya ada error nih. Ini kan ada garis bawah merah. Nah, ini kalau merah, kita tinggal ini. Sebentar. Nah, ini kita tinggal klik ini. Ini kan katanya di line 9, line 9. Nah, ini. Ini ada error juga nih di card view. Sama line 16 nih. Artinya yang ini ya, line 16. Itu ada error. Katanya apa? This view is not constrained vertically. Jadi kita belum, karena ini constraint layout, jadi kita harus setting constraint-nya. Nah, ini sih constraint layout. Jadi kita harus setting constraint dari si card view ini. Jadi kita harus setting dulu nih. Ini kan kita putih-putih ini kan masih belum tersambung ya. Ini juga belum tersambung. Ini juga belum, ini juga belum. Kita harus sambungin dulu nih. Putih-putihnya ini, bola putihnya ini. Ini kita sambungin, ini ke kiri, kanan ke kanan. Terus kalau kita lihat di sini nih, ini kartnya ini kan dia ke tengah ya, di tengah dari ininya layarnya. Nah, ini pinggirnya kan ini di tengah tuh card view-nya. Jadi caranya sama kayak tadi juga. Kalau kita mau bikin ke tengah, vertikalnya dari card-nya, ini tinggal atasnya kita set ke atas, terus terus yang ini bolanya ini yang bawah kita set ke bawah juga. Nah, dia otomatis ke tengah gitu. Terus yang ini masih putih ya. Ini kita sambungkan ke kanan. Nah, jadi semuanya udah biru nih bolanya. Jadi kalau udah biru semua, nah ini errornya udah hilang ya untuk card view-nya. Tinggal yang ini text view-nya. Text view-nya kan kiri kanannya udah. Nah, tapi kita kurang yang atas bawahnya. Atas bawahnya juga kita sambungkan. Boleh salah satu. Misalnya aku nyambungin yang atasnya aja. Bawahnya nggak usah. Ini kan masih putih nih bawahnya. Nggak usah. Atasnya aja. Itu nggak apa-apa. Ini kan errornya hilang nih. Nah, errornya hilang. Kalau salah satu aja nggak apa sih. Itu kurang lebih itu yang teks ini. Untuk cara nyambunginnya gitu. Nah, ini kita masih yang bagian teksnya. Silakan login. Terus kita juga mau bikin ini ya. Di sini kan ada nih inputnya untuk username. Oke. Cara bikin inputnya gimana? Di sini kita tinggal buka siku, terus edit text. Nah, ini ada edit text nih. Kita enter. Nah, ini untuk width sama height-nya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ini kan width-nya, lebarnya, ini kan dia ini ya ngikutin sama ininya, sama card-nya. Lebarnya ngikutin sama card-nya gitu. Jadi dia artinya kalau ngikutin sama ininya, sama card-nya, jadi artinya itu match parent lebarnya gitu. Terus untuk tingginya, height-nya. Tingginya kan itu biasa aja ya, nggak ngikutin sama ininya, ngikutin tinggi dari card-nya. Ya, tingginya itu ya segini doang gitu. Jadi itu kita bikin match parent untuk tingginya. Nah, ini coba ya, tadi width-nya match parent ya. Terus height-nya, tingginya wrap content. Nah, ini otomatis sudah ada ya. Tapi ini kan masih tumpuk-tumpukan nih, inputnya sama teks silakan loginnya. Nah, ini kita sambungin dulu. Ini kita sambungin atasnya dari inputnya, kita bikin di bawah dari si teksnya. Kita bikin nih. Jadi kan udah jadi ini ya, udah nggak tumpukan lagi, jadi atas bawah. Atasnya si silakan login, bawahnya si input. Nah, terus jangan lupa ya, untuk kiri kanannya kita sambungin juga. Ini kita sambungin ke kanan, ini kita sambungin ke kiri. Nah, tapi ini kan kalau kita lihat masih agak rapat ya. Inputnya ini sama teksnya, silakan login. Kalau kita lihat di sini, ini kan dia masih ada jaraknya lagi tuh. Masih ada jarak. Caranya gimana? Jadi kita supaya dia atasnya dari input ini dia berjarak sama si teksnya ini kita pakai namanya margin. Nah, gitu. Kalau di orang front end pasti tahu nih, margin. Jadi kita pakai margin top di sini.
margin top, enter. Nah, di sini kita tinggal masukkan berapa sih jaraknya gitu. Jarak atasnya. Misal kita bikin di sini 16. Nah, di sini 16 pun kita masih error ya. Kita harus bikin juga satuannya. Kalau misalnya untuk jarak ataupun ukuran besaran atau apa ya? Ya ukuran selain daripada ukuran teks, itu kita pakai DP. Gitu. Kalau misalnya teks kan kita pakai SP nih satuannya untuk ukuran teks. Tapi kalau misalnya selain daripada teks itu semua pasti pakai ukurannya DP. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa ya kalau misalnya bikin ukurannya itu pakai DP untuk semua yang selain teks. Tapi kalau teks dia ukurannya itu wajib SP. Nah, ini kan udah ini ya, udah ada jarak ini. Nah, berarti ini udah aman ya untuk jaraknya. Nah, terus di sini kan tadi kalau kita lihat di inputnya ini itu kan ada tulisan username nih. Ada tulisan username. Sementara di sini nggak ada. Nah, itu gimana caranya? Kita tambahin tulisan username. Nah, jadi di inputnya ini, di edit text-nya ini kita bisa tambahin itu namanya hint. Nah, ini hint. Ini hint ini fungsinya itu untuk sebagai apa ya? Kalau misalnya kita mau ngetik kan biasanya kita ngetik email, biasanya kan sebelum kita klik itu ininya, kita klik inputannya, kita bisa kan ada tulisan email. Tapi setelah kita masukkan email kita, tulisan email itu kan itu dia langsung hilang gitu. Nah, itu namanya hint. Di sini misalnya ini tadi apa tulisannya? Username ya. Nah, ini hint-nya kita bikin username di sini. Nah, otomatis kan udah ada tuh teksnya username di sini. Nah, itu kurang lebih. Terus di sini, teman-teman, untuk setiap view, misalnya text view atau edit text, teman-teman jangan lupa ya kita kasih ID juga. Supaya nanti kita di codingannya, kita tinggal gampang untuk mencari text view-nya. Kita tinggal mencari berdasarkan ID-nya aja. Cara menambahkan ID-nya gimana? Ini tinggal kita tulis ID. Nah, ini Android ID. Ini kita enter. Ini enter lagi. Nah, ini. Nah, baru kita tambahin nama ID-nya. Misalnya namanya input username. Gitu. Jadi nanti kalau kita mau di codingannya, kita mau mengakses si edit text ini, nah kita tinggal memanggil ini nama input username. Nah, itu kita manggil berdasarkan ID-nya. Gitu. Tapi itu nanti kita bakal implement di bagian codingan. Nah, kita fokus di ini dulu, XML-nya, bagian layout-nya. Nah, ini kita udah kelar ya untuk yang username. Tapi di bawahnya ada lagi nih input password. Nah, ya udah sama sih. Sama-sama di teks, ininya juga sama kayak gini ya. Width-nya match parent, height-nya juga sama, wrap content. Terus jangan lupa kita kasih ini tutup. Nah, ini garis miring sama siku di sini. Nah, terus kita kasih ID juga, jangan lupa. Ini kita kasih, ini kita enter lagi. Nah, ini kita namanya langsung input password gitu. Nah, tapi di sini kan kalau kita lihat masih tumpukan ya, si input ini sama teks silakan login. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Ini atasnya kita sambungin ke bawah yang ini. Ke bawah yang username ini. Nah, ini sebentar. Nah, dia otomatis kayak gini nih. Udah nggak tumpukan lagi. Dia bakal atas bawah. Dan juga jangan lupa ya, ininya. Kiri kanannya kita sambungin juga. Nah, terus untuk jaraknya, nah kita ada juga margin top namanya. Ini kita tinggal bikin margin top di sini. Nah, ini udah ada ya. Tinggal kita enter. Nah, ini sama aja ya, 16 dp gitu. Terus kan tadi ada tulisan passwordnya juga ya di sini. Ada tulisan password. Jadi caranya kita tinggal namakan hint juga di sini. Hint enter. Oke, ini kita hint password ya namanya ya. Nah, dia bakal otomatis ada nih hintnya password. Nah, terus terakhir kita tinggal nambahin
button login, tombol loginnya. Nah, di sini kalau kita di Android ini kita kalau mau bikin button, kita mau bikin tombol, ya kita tinggal bikin sini button. Nah, ini udah ada ya. Sebenarnya button ada dua ya, yang app complete sama button biasa. Tapi kita pakai button aja. Yang paling sering digunakan itu button, yang button biasa. Ya udah, ini kita tinggal enter. Nah, di sini kalau kita lihat lagi nih di sini nih. Ini kan buttonnya kan lebarnya nggak ini ya, nggak sama kayak kartnya. Dan juga tingginya juga nggak sama kayak kartnya. Jadi kalau kita kayak gitu, artinya itu bukan match parent ya, lebarnya. Tapi ini wrap content. Lebarnya wrap content, height-nya type content. Gitu. Terus jangan lupa kita tutup ya, garis miring terus siku. Nah, ini kan kita masih tumpukan lagi. Ini kita setting lagi, atasnya ini kita set ke bawah, ke bawahnya ini. Oke. Nah, ini kita masuk ke kiri, kita bikin ke tengah, kayak tadi juga. Kanannya kita masukkan ke sini, kirinya juga kita masukkan ke sini. Nah, kurang lebih sama ya. Tinggal bagian ininya, jaraknya. Sama, kita pakai margin top. Nah, ini udah ada ya margin top. Langsung enter aja. Nah, 16 dp juga. Nah, dia bakal berjarak ya atasnya. Nah, ini kan kita belum ada teksnya ya, buttonnya. Nah, sementara di sini ada teksnya login. Nah, kita kalau mau nambahin teksnya, di sini enter dulu. Kita bikin sini teks. Nah, ini udah ada nih teks. Kita enter. Nah, namanya tadi login ya. Login. Nah, dia bakal otomatis keluar nih teksnya login di sini. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, itu kan dia ini ya. Ini agak berjarak bawahnya. Ini juga kirinya berjarak, kanannya berjarak. Ini juga atasnya berjarak. Artinya ini pasti ini. Itu namanya paddingnya gitu. Jadi kita bikin padding di sini. Itu supaya di constraint layout-nya itu kita kasih jarak ke dalamnya gitu, menjorok ke dalam. Jadi kita bikin kayak gini. Oke, contohnya ya. Kita kasih padding. Padding misalnya 16 dp. Nah, gitu. Otomatis ini kan dia atasnya dia langsung ke bawah, ini juga kirinya langsung berjarak, ini bawahnya berjarak, ini. Jadi padding itu fungsinya kayak gitu. Untuk yang di concern-nya oleh kita kasih padding, artinya dia isiannya ini, isi dari si concern layout ini, ada si teks, ada input, ada button. Nah, itu kita kasih jarak gitu. Kita kasih jarak dari si concern layout-nya itu. Makanya kita kasih padding di sini. Nah, gitu. Tapi kan kalau kita lihat di sini, masih jauh ya sama yang tampilan UI di sini. Di sini kartnya itu agak-agak lengkung ya di sini ya. Agak lengkung. Sementara di sini, nah ini masih belum kelihatan ya. Coba kalau kita kasih background-nya. Ini kan ada background di sini. Kalau misalnya kita kasih background, kita kasih wallpaper gitu. Oke. Misalnya kita kasih wallpaper di sini. Nah, ini aku sekalian ini ya, ngasih tahu teman-teman gimana caranya kita nambahin gambar di sini. Nah, ini gambarnya tuh ini nih gambarnya. Untuk gambar wallpaper-nya ini. Caranya gimana kita nambahin gambar di project Android Studio kita. Nah, ini gambarnya udah dari sini. Kita copy di sini, kita masukkan ke sini, folder drawable. Tadi udah copy ya, ini kita tinggal klik kanan, kita paste nih. Kita paste, ini kita yang drawable aja, jangan yang ini, yang drawable. Kita oke. Nah, ini untuk penamaannya. Untuk penamaan yang di ini, penamaan yang di folder drawable, ataupun layout, ataupun bitmap, ataupun values, itu nama filenya, itu kita nggak boleh pakai huruf kapital. Dan juga kita nggak boleh pakai spasi. Makanya di sini kalau aku kan diawali dengan huruf kecil gitu. Ini huruf kecil semua. Kalaupun ada spasi di sini, ini aku ganti nih sama underscore gitu.
Jadi kita cover pakai underscore. Asalkan kita jangan pakai spasi ataupun kapital. Perkecil semua gitu di sini untuk filenya. Gitu. Nah, ini kita klik OK. Nah, dia bakal otomatis sudah ada nih kalau kita klik nih. Nah, dia bakal buka nih papernya ini nih di sini. Gitu. Nah, ini udah ada ya. Terus gimana caranya kita nampilin ininya, wallpapernya di background-nya ini? Kayak yang ini. Kayak contohnya ini. Ini kan ada nih background-nya di sini nih. Caranya gimana? Nah, di sini aja. Di console layout-nya ini. Yang parent-nya ini. Ini kita kasih, ini kita enter dulu. Background namanya. Kita kasih background. Ini kita enter. Nah, di sini kita tinggal ketik nama dari filenya. Di sini nama filenya apa? Background WP. Kita tinggal ketik aja. Background WP. Nah, ini udah ada nih. Background WP. Sama ya, sama ini. Drawable, terus background WP. Kita tinggal enter. Nah, otomatis dia bakal tampilannya diubah menjadi si background WP ini gitu. Jadi kalau kita mau mengubah tampilan background-nya, kita tinggal bikin ini aja, background, terus background WP gitu. Atau misalnya nih contoh lain, misalnya aku mau menambah, aku nggak mau nambahnya di sini. Aku mau nambahinnya di card-nya aja, background-nya. Ya sama juga. Ini kita background. Nah, ini ada background WP langsung. Nah, dia bakal mengimplement background-nya tuh di card-nya gitu. Tapi kan agak jelek ya kalau di sini. Jadi aku mau nampilin si background-nya itu, tampilan wallpaper-nya itu di sini aja. Di console layout parent-nya, di induknya. Tinggal masukkan background WP di sini. Enter. Nah, otomatis dia bakal masuk tuh ininya, tampilannya. Tapi ini kan masih ini ya, ini masih kotak gitu. Terus juga si rapet gitu sama ininya, apa lebarnya. Sementara di sini, ini kan dia agak berjarak gitu, kanannya sama kirinya. Terus juga sudutnya dia agak melengkung. Oke, ini kita cara bikinnya. Ini kita tinggal di card view-nya ya, di card view-nya, bukan di sini. Di card view-nya kita kasih margin left gitu, margin start. Jadi margin start ini kita enter dulu. Margin start, misalnya kita bikin 16 dp di sini. Nah, ini margin start ini kalau teman-teman lihat, itu dia bakal memberi jarak untuk bagian kirinya. Jadi margin start itu untuk memberi jarak untuk kirinya, kiri dari si view-nya ini, si card view-nya ini. Nah, terus untuk kanannya gimana? Untuk kanannya kita pakai margin N ya. Margin N namanya. Nah, ini ada nih. Layout margin N, kita enter, kita kasih 16 dp juga. Nah, itu dia otomatis bakal memberi jarak untuk bagian kanannya gitu. Tapi kalau untuk bagian atasnya, itu kita kasih margin top. Kalau teman-teman mau ngasih bagian atasnya, sama kayak ini nih. Nah, ini kan kita pakai margin top ya. Nah, ini margin top. Atau kita kasih margin bagian bawahnya. Kalau bagian bawah itu namanya margin bottom. Gitu. Nah, itu untuk marginnya. Kalau untuk kiri, itu start. Kalau kanan itu end. Kalau atas itu top. Kalau bawah itu bottom. Gitu. Nah, terus ini kan dia masih ini ya, masih belum melengkung. Sementara ini kan agak melengkung gitu. Untuk di card-nya itu, kita tinggal kasih ini enter, radius. Nah ini, card corner radius. Kita kasih ini, kita enter. Nah ini kan tinggal bebas, kita bikin berapa kelengkungannya. Misalnya 24 dp. Nah ini kan otomatis dia bakal melengkung ya. Nah ini, kita kasih 24 dp. Sebenarnya bebas mau berapa gitu, misalnya 48 dp. Nah ini bakal melengkung nih. Melengkungnya besar nih, banyak nih. Tapi aku pakai yang 24 dp aja. Nah satuannya dp ya teman-teman ya. Pokoknya semua yang bukan teks, bukan ukuran teks itu pakai dp. Satuannya kan 16 dp, ini juga 16 dp, 24 dp. Tapi kalau yang text size, ukuran teks itu pakai 24, itu pakai yang xp satuannya gitu. Oke, mungkin ini udah kurang lebih udah sama ya.
tampilannya. Oke, coba kita tes run dulu ya. Kalau kita coba run, tampilannya gimana tuh? Kalau untuk run tekan ini teman-teman ya. Nah ini, nah otomatis dia kayak gini. Kurang lebih ya udah sama ya. Ini juga kita udah bisa masukkan inputnya bisa, untuk password juga bisa kita masukkan input. Nah tapi kalau teman-teman lihat untuk passwordnya itu kan dia nggak ini ya, nggak berubah jadi bintang gitu. Biasanya kan kalau kita masukkan password kan dia itu berubah tuh jadi bintang teksnya. Cara ngubahnya itu gimana? Kita tinggal masukkan edit teksnya yang bagian ininya, yang bagian passwordnya ya. Ini kita bikin input input type di sini. Input type, ini kita enter. Nah, ini ada banyak nih pilihannya. Bisa kita masukkan khusus untuk number, atau teks, atau bisa ini email address. Nah, ini kan kita karena password, di sini kita bikin teks password. Nah, coba kalau kita run lagi, nanti dia otomatis bakal berubah jadi bintang. Semua yang kita bikin di situ. Nah, ini. Dia bakal jadi titik itu, jadi bintang itu. Kalau username kan dia ya kayak gini username. Dia nggak bakal berubah. Kalau passwordnya bakal berubah. Jadi kalau kita mau mengubah tipe dari inputannya, dia tinggal ini aja, input type gitu. Nah, terus pilihannya ada banyak gitu. Sama ya, type. Nah, ini banyak nih. Ada time, text URI, banyak pilihannya. Tergantung pemakaiannya gimana. Oke, itu. Nah, ini buttonnya ya. Buttonnya nih, aku lupa ngasih ID. Jadi kalau untuk button ataupun ini, text view, itu kita wajib tuh kita kasih ID-nya. Karena supaya nanti untuk bagian logiknya, bagian codingan, nah itu nanti bisa kita panggil. Gitu. Jadi ini kita kasih ID dulu untuk ininya. Misalnya ini button login. Nah, ini udah otomatis ya. Oke, tampilan juga kayak gini. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain nggak teman-teman? Ada yang masih bingung nggak cara ininya, cara bikinnya? Gimana teman-teman? Oke, ada aman ya. Oke, mungkin kita lanjut aja. Kalau ada yang mau tanyain, langsung aja tanyain. Kalau ada yang bingung atau mungkin mau diulang lagi. Oke, untuk tampilannya ini kita udah selesai ya. Untuk tampilan awalnya. Nah, di sini misalnya kita bikin logic nih. Misalnya kalau kita udah mengisi username-nya, terus kita udah mengisi password-nya, kita klik login, nanti dia bakal pindah halaman, pindah activity. Nah, tapi kalau misalnya kita belum mengisi password-nya, atau kita belum mengisi username-nya, kita klik login, nanti di aplikasinya itu kita bakal nampilin pesan kalau inputannya belum lengkap. Nah, nanti kita bakal implement itu juga. Tapi sekarang mungkin kita mengimplement tampilan untuk halaman kedua yang berhasil login. Nah, ini lebih gampang tuh. Nah, untuk halaman keduanya kita di sini aja, yang activity keduanya. Codingannya sama, kita kasih background juga. Ini kita kasih background, sama juga background WP ini ya. Ini kita enter, nah dia bakal berubah. Terus kalau kita lihat di sini, itu dia pakai ini ya, pakai card view ya. Dia bentuknya kartu gini. Jadi kita pakai card view, di dalamnya ada teksnya. Ada teksnya berhasil login di sini. Oke, coba kita tes. Kita pakai card view, ini ya, card view. Kita enter, kita width-nya nih. Width-nya kan match parent ya. Kalau kita lihat di sini nih. Dia ngikutin sama ukuran dari HP-nya. Jadi kita bikin match parent di sini. Height-nya
Nah, height-nya, tingginya, kalau kita lihat di sini kan dia nggak ngikutin sama ininya, layar HP-nya. Jadi dia artinya ini wrap konten. Mungkin wrap konten di sini. Nah, jangan lupa kita mau ngebungkus ya. Kita nggak ngebungkus, kita bikin kurung siku di sini. Nah, di dalamnya ini kita bikin si teksnya berhasil login. Kita bikin text view. Ini width-nya, kalau text view konten aja ya, width sama height-nya. Terus teksnya berhasil login. Nah, ini ya teksnya ya. Tapi ini masih belum ke tengah. Cara bikin ke tengah gimana? Oke, mungkin kita bungkus lagi pakai console layout biar lebih gampang. Ininya width-nya mesh parent, ngikutin kayak gini, sama height-nya wrap konten, ngikutin ininya, curve view-nya. Nah, ini di console layout-nya kita bungkus lagi si teksnya. Jadi dia ada dua kali ngebungkus nih. Si card-nya sama konsep layout-nya. Itu. Oke. Jadi ini kalau kita mau ngebikin ke tengah, ini kita tinggal ini aja kayak tadi. Kanannya kita sambungin ke kanan, kiri kita sambung ke kiri. Gitu. Nah, tapi ini kan layout-nya kan dia belum ke tengah gitu. Jadi kita tinggal si card view-nya. Nah, ini caranya supaya bikin ke tengah vertikalnya ya sama juga. Ini bawahnya kita sambungin ke bawah, atas sambungin ke atas. Nah, ini kirinya yang sambungin ke kiri, kanannya sambungin ke kanan. Nah, tapi kalau kita lihat ini teksnya masih kecil. Kita besarin lagi, kita gedein lagi. Caranya gimana? Kayak tadi. Text size. Nah, ini text size, enter. Misal 16 SP. Kekecilan ya. 24. Nah, ada 24 SP ya. 24 SP. Ini warnanya masih abu-abu. Bikin supaya hitam gimana? Color. Nah, ini text color. Text color. Enter. Kita pilih nih, banyak pilihannya, tapi kita pilih yang black aja. Nah, tapi ini masih belum bold, masih belum tebal tulisannya. Oke, kita bikin text style. Supaya bikin tebal, kita bikin text style sini. Tapi kalau misalnya kita mau bikin italic itu miring, ataupun normal kayak biasa, nah ini bisa nih di text style-nya. Tapi kita kan mau bikin bold. Sini gitu. Oke, mungkin kita coba yang italic lah. Yang italic. Nah, dia bakal miring tulisannya. Gitu. Oke, mungkin ini masih agak kecilan ya teksnya. Misalnya 32. Nah, 32 aja. Nah, tapi di sini kan dia ada jaraknya kiri sama kanan. Terus juga sudutnya kan melengkung. Sama kayak tadi juga, di card view-nya kita kasih margin start. Margin start itu buat apa? Margin start itu kan dia buat ngebikin jarak untuk bagian kirinya. Itu margin start. Kita bikin misalnya 16 dp. Nah, dia kan kirinya otomatis ada jaraknya tuh. Terus untuk ngasih jarak bagian kanan kita kasih margin N. Nah, ini layout margin N. Kita enter 16 dp. Nah, dia kan kiri kanannya otomatis dia udah berjarak gitu. Tapi ini kalau kita lihat ini kan dia menjorok ke dalam gitu tulisannya. Masih banyak space-nya gitu, kiri kanan atas bawah. Sementara ini kan dia benar-benar sempit gitu. Caranya gimana? Sebenarnya caranya, oke, ini text view-nya atas bawahnya belum ya, belum ku pasang. Ini atasnya pasang ke atas, bawahnya pasang ke bawah. Nah, otomatis dia nggak error lagi. Terus caranya gimana supaya kita putih-putihnya ini bakal besar? Di text view-nya ini kita kasih margin, tapi margin doang.
bukan margin end, bukan margin start, tapi margin aja gitu. Margin oke, ini 32 DP coba. Nah, ini kan otomatis dia bakal gede nih putih-putihnya. Apa kartnya gitu, dia bakal gede. Oke, kurang lebih udah sama ya. Tinggal bagian sudutnya. Ini kan sudutnya masih lancip gitu, masih belum lengkung. Di card view-nya ini kita bikin radius. Ini card corner radius ke bawah. Nah, ini card corner radius, enter. Misalnya 24 DP. Nah, 24 DP nih. Nah, otomatis udah sama ya. Sama kayak gini. Untuk tampilan berhasil login. Oke, untuk tampilan UI seharusnya udah selesai semua nih. Sampai sini bagian UI-nya ada yang mau tanyain nggak? Soalnya ini kita nanti bakal lanjut ke bagian codingannya, bagian logiknya. Ada yang dibingungin nggak untuk bagian layoutnya, UI-nya? Yang ini untuk ininya, login, ini untuk yang berhasil login. Gimana? Mas, Oh ya mau Mas. tanya Mas, mau tanya Mas, Oh, kalau yang sampingnya yang UI ini yang Mas bikin yang hijau itu fungsinya buat oh, apa ya? tunggu ini. Nah, yang Nah ini sebenarnya strukturnya doang Mas. Jadi dia nggak pakai oh, tampilannya, cuman strukturnya gitu. Data mentahannya gitu istilahnya. itu mah nggak kita apa-apain gitu ya? Enggak, ini kita kalau melihat strukturnya gimana gitu. Soalnya kan kita udah Oh, nyampur-nyampur nih sama bagian tampilan UI-nya, hmm. sama warna-warnanya gitu. Jadi kok kita mau lihat strukturnya aja sih kalau ini. Sama sebenarnya kalau ininya, Oh iya iya. tampilannya. Oke Mas, makasih. Oke, siap Mas. Oh iya ini ya, strukturnya. Nah, jadi tampilan ini kan ada, ini di tempat aku ini kan ada dua nih. Ini bagian coding sama bagian tampilan UI-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau fokus ke ngelihat ininya doang, ini kita ada tiga nih pilihannya. Kita bisa ke bagian desain. Nah, ini desain kan kita udah fokus ke ngelihat ininya, bagian tampilan UI-nya sama strukturnya. Tapi kalau kita mau fokus keduanya, kita mau ngelihat UI-nya sekalian ngodingnya. Nah, ini kita split di sini. Atau kalau kita mau benar-benar fokus ke ininya, tampilan apa codingannya, bagian XML-nya, kita ke code di sini. Nah, gitu. Jadi bebas sih. Ini bisa kita split juga gitu. Oke, mungkin kemudian begitu untuk tampilan UI. Oke, sampai sini aman ya. Nah, kita lanjut ke codingan. Nah, ini kita codingannya kan eh, kayak tadi ya. Oke, mungkin aku kan contoh ya. Simple login. Nah, ini sebelumnya aku udah punya nih aplikasinya Simple Login. Ini buat demo dulu. Buat gimana sih logiknya aplikasinya. Oke, ini untuk demonya nih aplikasinya. Ini misalnya aku kasih nih, kita kasih input terus passwordnya. Ini kalau kita klik login, nah dia bakal pindah ke activity ini, activity kedua gitu. Ini kalau kita back, dia bakal ke halaman utama lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita input username doang, passwordnya kita nggak kasih input. Nah, ini kita klik login, dia bakal muncul pesan nih, isi inputnya dulu gitu. Atau passwordnya kita isi, username nggak kita isi. Nah, dia bakal muncul pesan ini. Atau bahkan mungkin kedua-duanya nggak diisi. Dia bakal muncul ini. Nah, ini bakal kita implement nih untuk logiknya.
Nah, ini kan kita isi, dia bakal pindah. Nah, kalau teman-teman lihat tuh, ketika kita pindah, itu kan kalau ketika kita pindah, ininya, inputannya itu dia langsung hilang tuh. Ini ya, kita klik login ya. Nah, langsung hilang tuh ininya, inputannya. Nah, ini kita bakal implement juga di sini. Oke, ini kita langsung aja ya. Nah, ini kita udah ada layout-nya. Nah, di sini kan kita mau mengakses inputan ini, username, inputan password, sama button login. Ini kita mau kita akses di codingannya. Cara ngaksesnya gimana? Nah, cara ngaksesnya gini. Di sini kita tinggal kita kasih variabel ya, variabel file. Nah, di sini kalau kita mau bikin sebuah variabel untuk view, kita biasanya menggunakan file di sini. Rekomennya kita menggunakan file, karena kan kita sekali bikin aja, nggak diubah-ubah. Nah, di sini kita file misalnya, ini untuk inputan username. Kita bikin variabel sini, input username. Sama dengan kita mau mengakses inputan ini, supaya nanti kita bisa bikin logiknya. Caranya gimana? Kita akses ini ID-nya, input username-nya ini. Nah, itu fungsinya teman-teman. Kita harus bikin ID-nya. Supaya nanti di codingan, kita bisa mengakses si view-nya. Misalnya di sini nih, input username. Cara mengaksesnya gimana? Kita bikin find view by ID. Nah, ini. Kita enter. Nah, ini yang di kurung-kurung ini, kurung siku ini, kita kasih tipe datanya. Nah, tipe datanya itu apa sih? Kita lihat di sini. Tipe datanya di sini edit text. Nah, ini kan kita tipe data kan edit text ya. Ya udah, kita tinggal masukin aja di sini. Edit text. Nah, ini ada nih. Kita enter. Nah, ini udah ada ya. Tinggal di kurungnya ini kita masukkan ID-nya. ID dari ini apa? Ya ini, input username gitu. Tapi kita nggak bisa bikin langsung input username di sini. Nggak bisa, dia bakal error. Tapi gimana caranya supaya kita bisa? Pertama kita awali dengan R besar ya, R gede ya. Titik ID, titik. Nah, ini kita baru langsung mengakses ini input username. Enter. Nah, ini dia bakal otomatis, ini input username ini, variabelnya ini bakal otomatis dia merujuk pada ini, merujuk pada inputan username-nya ini, yang di layout-nya. Begitu juga kita mau mengakses si inputan yang password itu. Input password. Sama dengan. Nah, di sini kan ada input password ya. Nah, ini. Tipe datanya sama, edit text, tapi ID-nya input password. Nah, sama. Kita find view by ID. Nah, ini enter. Tipe datanya sama, edit text. Ini R. Nah, ini untuk ID-nya kita awali dengan R, titik ID, titik input password. Nah, ini udah ada nih, sediain input password. Nah, dia bakal otomatis si variabel ini, dia bakal otomatis merujuk pada ini, supaya nanti bisa diakses di codingannya. Nah, untuk yang inputan udah kelar ya dua-duanya. Tinggal kita bagian buttonnya, button login. Gitu. Nah, caranya sama. Kita kan find view by ID ya. Kita bikin file button login. Sama find view by ID. Nah, ini tipe datanya beda ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kan tipe datanya kan ini nih, button. Nah, kita tinggal masukin di sini button. Nah, ID-nya apa? ID-nya ya ini. Karena kita udah bikin ya di sini ID-nya. Button login, ini ID-nya. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih di kurungnya. R, diawali dengan R, titik ID, titik button login. Nah, ini udah ada. Oke, nah ini ya error ya. Kalau misalnya ada error ini kita tinggal kita kita hover aja. Nah, ini kita tinggal klik import supaya dia mengimport dulu nih. Karena sebelumnya belum diimport ininya library-nya. Oke, berarti ini kita untuk inputan username kita udah ada, inputan password sudah ada, inputan login udah ada, button login yang di sini. Udah ada semua di codingan. Tinggal kita mengimplementasikan logiknya.
Nah, tadi kita logiknya gimana? Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita klik login di sini, sementara salah satu dari ini aja nggak terisi, dia bakal muncul pesan ini. Tapi kalau misalnya dua-duanya terisi, kita klik login, dia bakal berpindah activity-nya gitu. Nah, kita bakal mengimplementasikan itu. Nah, jadi gimana caranya? Jadi si button login ini kita cek si button login. Ketika kita klik, gimana caranya? Titik set on klik. Nah, ini nih. Set on click listener. Yang kayak gini ya. Ini kan ada banyak nih set on click listener. Kita pilih yang ini, yang dia langsung kurung per awal. Jadi kita enter. Nah, di sini. Jadi ketika kita si button ini sudah diklik, nah ini yang di dalamnya ini bakal dipanggil. Nah, kalau kita klik kan kita cek dulu ya. Kita cek apakah ini atau ini itu kosong. Nah, di sini nih untuk logiknya kita cek. Di sini kita pakai if. Kita menggunakan if di sini. If yang ini jika inputan ini kosong atau inputan ini kosong, dia bakal muncul pesan teks. Nah, di sini kita bikin if-nya. Caranya gimana? Kalau kita cek apakah inputannya itu kosong. Nah, di sini kita bikin yang username dulu. Input username. Nah, ini titik teksnya, kita mengakses teksnya, titik is null, kita pakai is blank. Ini kita ini pakai yang is blank. Artinya apa? Jadi ini dia nilainya itu true kalau misalnya si teksnya ini itu blank. Kalau misalnya ini kita nggak ngisi ininya, teks username-nya gitu. Nah, di sini kita pakai atau juga. Karena kan dia bakal error kalau misalnya salah satunya aja dia error. Salah satunya kosong gitu. Jadi kita pakai atau di sini. Ataunya kan kayak gini ya. Kita pakai tanda garis 2. Kita pakai atau untuk yang passwordnya. Berarti ini input password. Nah, ini ya kita klik, kita enter. Titik kita akses teksnya, titik teks, titik is blank. Nah, ini. Nah, ini kita tinggal masukkan kodenya. Jadi kalau misalnya salah satunya itu kosong, ya apakah itu username ataukah itu password. Nah, ini dia bakal munculin pesan teksnya. Nah, tadi kan udah aku ini ada kasih tahu ya cara bikin teks apa pesan. Cara bikin pesan itu dia di bagian toast ini nih. Nah, ini toast titik make text gitu. Oke, mungkin kita implement. Kita kasih pesan nih, toast titik. Nah, ini ya, make text. Konteksnya apa? Konteksnya kita kasih this saja. Biasanya memang kita pakai this kalau untuk konteks. Karena dia merujuk pada, kalau this itu artinya dia merujuk pada ini, main activity-nya. Dia udah this, koma, nah koma itu pesan yang akan kita sampaikan. Pesannya kan tadi isi dulu inputnya. Nah, kita kasih pesannya ini. Terus koma, nah ini baru untuk durasinya. Durasinya kita toas, titik, nah ini ada 2 ya, length long atau length short. Kalau yang short, itu dia kan pendek ya, durasinya pendek, cuman 2 detik. Tapi kalau yang length long, itu dia durasinya 3,5 detik. Di sini kita pakai yang short aja, yang 2 detik. Nah, di sini pesannya udah selesai, tapi belum ditampilin. Cara nampilinnya, ya ini di akhirannya kita tinggal bikin titik show. Nah, ini titik show, enter. Nah, jadi misalnya, oke, mungkin kita coba tes ya. Harusnya ini udah bisa sih. Kalau misalnya salah satunya kosong, dia bakal muncul tulisan kayak gini. Nah, ini ya. Kalau kita klik login, nah ini isi dulu inputnya. Karena ya ini si username itu masih kosong, bahkan si passwordnya juga kosong. Tapi gimana kalau salah satunya aja yang kosong? Misalnya si passwordnya aja yang kosong. Kalau kita klik login, nah dia bakal tetap jalan ini. Atau mungkin si passwordnya doang yang kosong. Apa si username-nya yang kosong. Kita klik login, nah tetap. Jadi dia harus dua-duanya nih. Kalau dua-duanya yang ini terisi, nah pesannya itu nggak bakal kita sampaikan.
Gitu. Jadi di sini kita bikin else. Jadi else-nya ini kita panggil kalau misalnya ini dua-duanya itu terisi, si username sama si password itu terisi dua-duanya. Nah, di sini baru kita berpindah. Kalau kita lihat nih yang ini aplikasinya, itu kan dia langsung berpindah ya. Kalau misalnya dua-duanya terisi. Nah, ini misalnya kita isi dua-duanya. Kita klik login, dia berpindah. Nah, caranya bikin berpindah gimana? Nah, di sini ya di else-nya ya. Nah, ini materinya nih. Intent. Jadi kita menggunakan namanya intent. Kalau kita mau berpindah dari activity A ke activity B. Caranya gini. Jadi kita membuat buat objek intent, membuat variabel intent. Seperti ini sama dengan intent, konteksnya. Terus ini activity tujuannya gitu. Nah, terus untuk caranya mau memindahkannya, kita tinggal ini start activity, terus kita masukkan ini ya variabel intentnya. Yang ini kan dia intent to profile. Ya ini variabelnya. Oke, caranya simple kayak gitu doang. Oke, di sini ya. Ini di else-nya. Kita bikin objek variabel misalnya intent to, nah ini activity kedua. Intent to activity kedua. Sebenarnya bebas sih penamaannya gimana. Tapi biasanya pakainya kayak gini cara penamaannya. Nah, di sini kita bikin intent, i-nya huruf gede. Nah, ini kita buka kurung. Nah, di sini kalau kita lihat di sini nih, ini kan awalnya this, itu konteksnya. Konteksnya kan biasanya kita pakai this. Nah, itu konteksnya kita bikin this, koma, nah ini, this, koma, activity tujuannya. Terus jangan lupa bikin titik dua kelas titik Java ya di akhirannya. Nah, di sini kan activity tujuan kita kan ini, activity kedua. Ya udah kita tinggal ini activity kedua nih. Nah, terus kita titik dua, ini kelas titik Java. Nah, jadi si variabel intentnya udah dibuat, tinggal kita mau berpindah activity-nya. Caranya gimana? Ya sama kayak gini, start activity. Terus dalamnya kita masukin variabel intentnya. Ya udah kita tinggal start activity. Dalamnya kan ini butuhnya intent ya. Ya ini kita masukin aja yang ini. Intent, nah ini. Itu activity kedua. Nah, nanti dia bakal otomatis berpindah tuh. Oke, mungkin langsung kita coba nih. Oke, jalannya. Misalnya kita isi, ini juga kita isi, login. Nah, dia berpindah tuh langsung ke sini. Dia berpindah langsung ke activity kedua. Gitu. Terus kalau kita back, nah tapi kalau kita back kan dia masih ada isinya ya. Ini masih ada isinya. Sementara kalau yang ini, si aplikasinya yang ini, yang udah jadi ini, kalau misalnya kita isi nih, login, nah itu kan langsung hilang ya. Kita back, nah dia langsung hilang tuh teksnya. Caranya gimana? Caranya tinggal di sini aja. Ini setelah kita set activity, di bawahnya, di sini kita clear aja inputannya. Jadi di sini pertama input username dulu. Input username titik text titik clear. Nah ini, kalau udah kita clear, artinya kita kosongin tuh teksnya. Terus juga jangan lupa yang passwordnya. Input password, titik, teksnya, titik, kita clear. Nah, jadi otomatis dia si input username-nya sama passwordnya, itu dia bakal kosong teksnya. Oke, coba. Nah, ini kita coba. Login, nah itu kosong ya. Kalau kita back, nah dia bakal kosong tuh untuk inputannya. Nah, mungkin kurang lebih begini nih untuk aplikasi simple loginnya. Teman-teman bisa download nih untuk projectnya di sini. Tinggal download di sini. Oke, mungkin aku coba ya.
Nah, ini aku bakal ngasih tutorial juga nih caranya supaya kita membuka project dari luar, dari eksternal, cara downloadnya. Nah, ini kan udah download nih. Ini kita klik. Nah, di sini kita langsung ekstrak. Ekstrak di mana bebas sih. Misalnya aku mau mengekstrak di eh, dokumen. Nah, ini udah diekstrak di dokumen. Eh, kita jadi tinggal ke ini aja. Di Android Studio-nya. Ini kita klik file, open. Nah, ini open. Tinggal kita cari aja tuh ininya, projectnya di mana. Tadi kan di ini ya, dokumen. Nah, ini. Kita cari simple login. Sebentar. Oh, ini simple login. Nah, ini. Jadi kalau misalnya aplikasinya itu dia apa ya, project Android Studio, itu ya bakal logonya jadi Android tuh. Tapi kalau misalnya dia bukan Android Studio, dia bakal project selain Android. Nah, di sini kan aku banyak nih project Android. Jadi tinggal buka aja, tinggal ini klik, oke. Nah, ini kita bebas. Kalau di window, kita bakal nge-replace Windows yang ini. Tapi kalau di window, kita bikin window baru. Di sini aku coba yang di window aja. Di window. Nah, ini udah ada nih untuk ininya, project yang tadi. Jadi teman-teman kalau misalnya penasaran bisa download aja tuh. Udah aku sediain ininya, linknya di sini. Nah, ini ada juga demo APK-nya, tinggal download aja. Oke, mungkin sampai sini sih materi kita. Kita kita udah implementasiin layout dan juga kita udah implementasiin logiknya. Nah, sampai sini. Sampai sini ada yang mau ini nggak? Ada yang mau tanyain? Atau yang ada yang masih bingung? Dibingungin? Mau tanya Mas Rizky. Oh ya, boleh Mas. Yang intent ini kan intent ya. Terus tapi yang di sininya activity kedua class.java. Yang ini kan Kotlin ya. Iya, yang ini Tapi itu Kotlin. tapi Java itunya ya tetap Java ya. Class.java. Iya, jadi kalau kalau yang ini kita intent, sebenarnya ada yang versi Kotlin-nya. Kalau Kotlin dia kan dia nggak pakai Java, kelas doang. Tapi dia bakal error. Kenapa? Karena kalau yang Oh, intent ini, nah itu dia hanya bisa kelasnya itu titik Java. Karena kan intent ini sebenarnya kan apa ya, library-nya udah lama gitu. Ketika Android Studio itu masih menggunakan Java. Nah, jadi oh ya. dia masih yang Java gitu. Kalau kelas dia Mas nggak bisa sih. kasih. Oke, siap Mas. Di sini gimana? Masih ada yang lagi nggak? Kalau Kak Bias gimana Kak? Soalnya kita nanti apa ya? Kita besok bakal ngoding buat final project, tapi ngodingannya itu aku nggak bikin sampai penuh gitu, sampai setengah jadi aja. Nanti kelanjutannya ya teman-teman bakal ini ngelanjutin. Nanti kita pertemuan keempat tuh bakal ngoding untuk final project-nya. Terus di pertemuan kelima kita bakal nge-review untuk final project teman-teman. Gitu. Jadi kalau bisa ini ya dipahamin dulu nih untuk materi ini. Soalnya nih materi ketiga nih ya sangat penting gitu. Soalnya kita bakal gunain ini juga, routingnya, codingannya gitu. Terus teman-teman ya jangan lupa ya kalau teman-teman nggak sempat join, nah ini teman-teman bisa ngelihat ininya, recordingnya di Upskill website-nya.
Terus mungkin aku ini yang ngasih sedikit gambaran untuk funnel project-nya. Funnel project-nya itu coba di upskill ya. Itu udah disediain di upskill. Ini kita buka aja course-nya. Ini. Nah, ini udah 9 nih. Nah, ini untuk apa ya, guideline-nya funnel project. Ini teman-teman bisa buka di sini nih. Nah, ini udah ada sediain guideline-nya. Tinggal kita download. Nah, ini udah ada aku sediain sih buat template-nya funnel project. Jadi si project-nya ini udah aku bikin sampai ya udah hampir jadi lah gitu, sampai 50%, setengah jadi. Jadi nanti teman-teman tinggal lanjutin aja. Oke, misalnya kita buka nih di dokumen. Ini buat gambaran aja. Kalau misalnya teman-teman mau ngejain mulai dari sekarang itu. Nah, ini coba kalau dibuka. Funnel project, nah ini. Oke. Nah, ini window. Terus jadi nanti kurang lebih kita funnel project, kita bakal ini bikin kalkulator. Template-nya udah aku sediain, kalkulatornya sederhana sih. Nah, tadi kan udah kita bikin ya, udah kita singgung untuk tampilannya di sini. Final project-nya. Nah, ini untuk kalkulatornya. Jadi ini ya tampilannya, ini buat ya bagian input 1, input 2. Nanti di sini bakal ada tampilan nih, tampilan untuk hasilnya gitu. Terus kalau misalnya ada tanda tanya nih, kalau kita buka, dia bakal, nah ini nih, yang ini tanda tanyanya kita bakal, kalau kita buka, nanti kita bakal ke profil developer di sini. Gitu. Ini untuk kita bikin ini kalkulator ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kreasiin sendiri, gimana caranya bikin kalkulator gitu. Karena kan ini benar-benar simple gitu kalkulatornya. Kalau kita lihat kan kalkulator kalau kayak di HP itu kan ya udah agak kompleks gitu layoutnya. Bahkan ya angka-angka gitu kan udah pakai button semua. Kalau ini kita masih pakai input. Jadi bebas sih. Kalau teman-teman nggak mau ribet, boleh kita pakai template-nya yang udah aku sediain. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin kalkulatornya sendiri, ya monggo gitu. Tapi yang jelas di sini syaratnya aplikasinya kalkulator. Terus di sini harus ada ini ya, harus ada button untuk memindahkan halaman gitu. Halaman keduanya itu sebenarnya ya bebas sih. Kalau misalnya mau bikin halamannya itu profil developernya juga boleh, atau bebas gimana. Tapi yang jelas dia harus ada 2 halaman supaya bisa kita implementasiin untuk intentnya. Jadi untuk final project itu nanti teman-teman kurang lebih begitu sih gambarannya. Jadi ya lumayan simple gitu. Untuk ini kan udah kita singgung juga ya, logik-logiknya. Terus ini button, intent juga pindah halaman. Nah ini tadi gimana? Nah ini ya. Nah tadi ini udah aku sediain sih ini. Nah ini udah aku ini lagi udah kasih apa template-nya, to-do-nya gimana, set on click customer-nya. Ini untuk template-nya ya, apa final project-nya. Nah ini buat tim activity-nya. Ini tim activity sebenarnya ini sih buat profile developer-nya. Terus juga layout-nya udah disediain juga di sini. Nah di sini tinggal teman-teman bikin halaman kedua. Halaman kedua ini kan untuk menampilkan foto teman-teman, terus juga nama teman-teman.
supaya nanti jadi tampilan ini kayak yang ini, tampilan developernya. Tapi kalau mau bikin aplikasi sendiri sih bebas, yang penting dia harus kalkulator. Karena kita bakal implementasiin logiknya. Kita bakal implementasiin logiknya operator, tambah, kurang, kali, bagi gitu. Nah, ini coba kita jalanin. Ini bakal error ya. Soalnya ini masih belum jadi sih. Oke, mungkin kurang lebih ya sekian sih untuk pertemuan kali ini. Gimana, masih ada ini nggak? Aman ya? Aman, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, siap Mas. Oke, mungkin eh, teman-teman boleh ini nggak open cam dulu. Kita mau ini dokumentasi. Oke, siap. Kalau Kak Bias bisa open cam nggak? Kak Rahmat, halo Kak, open cam Kak. Oke, oke Kak Bowo, Kak ini ya. Oke, sebentar. Oke, ini ke foto ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sampai sekian ya. Makasih ya Kak, Mas Heri, Kak Bias, Oke, Mas Rik, Kak Mas Bowo, Rizky. selamat. Oke, sampai jumpa pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat. Kita bakal ngoding pertemuan keempat. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan hari ini. Mohon maaf ya kalau misalnya terlalu malam, 10:30. Oke, mungkin besok kita mungkin malam juga sih kayaknya. Tapi jam 8 sih nggak apa-apa sih. Jam 8 atau 8:30 bebas gitu. Oke, mungkin sampai sekian dulu. Kurang lebih aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau live, oke, nggak apa-apa, silakan. Terima kasih Kak. Terima kasih, Mas. Izin live.